Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu tentang gelombang mekanik. Nah, apa itu gelombang? Gelombang adalah gangguan atau usikan secara terus-menerus yang merambat melalui suatu medium. Nah, gelombang merupakan salah satu cara perpindahan energi. Nah, gelombang juga adalah gerakan usikan atau perambatan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa membawa materi yang dilewatinya. Nah, dengan mengamati perlu atau tidaknya medium perambatan gelombang, ya, dikelompokkan menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium. Jadi harus ada media dalam perambatannya. Kalau gelombang elektromagnetik, gelombang yang bisa merambat tanpa melalui medium. Ya. Nah, ini lihat. Gelombang itu kan energi yang menjalar melalui suatu medium. Itu gelombang mekanik, contohnya gelombang tali. Ketika gelombang akan merambat, nih lihat, dia perlu mediumnya. Mediumnya apa? Tali. Atau gelombang bunyi, gelombang suara kita. Dia ketika merambat perlu medium. Mediumnya apa? Pita suara kita. Tanpa pita suara, gelombang tidak merambat, sehingga suara tidak keluar. Nah, bagaimana dengan gelombang elektromagnetik? Nah, muatan yang bergerak periodik akan menghasilkan perubahan energi medan magnet dan medan listrik yang menjalar ke segala arah. Nah, gelombang ini ternyata bisa merambat tanpa memerlukan medium. Contohnya apa? Gelombang cahaya. Cahaya mati menembus bumi tanpa perlu medium apapun. Dia bisa merambat. Nah, ini lihat. Kita lihat perambatannya itu seperti apa. Apa sih yang sebenarnya merambat itu? Nah, energinya yang bergerak, energinya yang merambat, bukan mediumnya, ya. Jadi, yang bergerak itu apanya? Energinya, bukan medianya. Nah, dengan mengamati arah rambat gelombang terhadap arah getarnya, gelombang ini dikelompokkan dua. Ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Transversal itu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Kalau longitudinal, arah rambatnya searah terhadap arah getarnya. Nah, ini gelombang transversal, contohnya pada gelombang tali ya. Arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Di gelombang transversal, tuh terlihat ada bukit, ada lembah. Nah, yang harus kita tahu di gelombang transversal itu ada namanya frekuensi, periode, panjang gelombang, cepat rambat, simpangan. Nah, itu apa? Nah, puncak gelombang itu titik tertinggi ini. Ini namanya puncak gelombang. Titik tertinggi dari suatu gelombang. Nah, kalau dasar gelombang atau nyebutnya dasar lembah boleh. Ini titik terendah ya. Bukit ini ya, ABC. Lembah yang ini. Amplitudo itu ininya. Ya. Ketinggiannya, ketinggian bukitnya berapa? Itu amplitudo. Panjang gelombang itu terdiri dari satu bukit, satu lembah. Jarak antara dua puncak berurutan, ya. Jarak antara dua dasar berurutan. Ingat, panjang gelombang itu satu bukit, ini satu lembah, ini satu panjang gelombang. Kalau ada dua bukit, dua lembah, berarti dua panjang gelombang. Kalau ada satu lembah, dua bukit, berarti 1,5 panjang gelombang.
Nah, periode waktu yang diperlukan untuk menempuh dua puncak yang berurutan. Nih, dari sini ke sini waktunya berapa? Ya, itu satu periode. Kalau frekuensi, banyaknya getaran gelombang dalam 1 detik. Nah, ini lihat. Ini berapa panjang gelombang? Setengah ya, ini setengah panjang gelombang. Kalau ini satu bukit satu lembah atau satu lembah satu bukit, ini satu panjang gelombang. Kalau ini 1,5. Nah, kalau ini apa? 4 panjang gelombang. Nah, ini panjang gelombangnya 1 meter. Karena setengahnya 0,5 berarti satu panjang gelombangnya 1 meter. Amplitudonya ini yang di atas 1. Kalau ini berapa? Panjang gelombangnya 0,5. Amplitudonya ini puncaknya 0,3. Nih panjang gelombangnya sampai sini aja ya, 0,4 ya kan, amplitudonya ini 0,1. Nah, sekarang apa itu gelombang longitudinal? Gelombang yang berjalan di mana osilasi atau arah gerak gelombang terjadi secara paralel atau sejajar terhadap arah gerak partikelnya. Ingat aja, arah geraknya sejajar terhadap arah rambatnya ya. Nah, contohnya pada selingki. Nah, di selingki atau per ya, di situ terdapat rapatan dan renggangan. Nah, gimana menghitung satu panjang gelombangnya? Kalau pada gelombang longitudinal, ingat, satu rapatan, satu renggangan itu satu panjang gelombang. Kalau di sini, nih, ini rapatan aja berarti setengah panjang gelombang. Kalau sampai sini satu panjang gelombang. Kalau ini berarti ada rapatan renggangan. Rapatan renggangan berarti 2 panjang gelombang. Saya. Nah, panjang gelombang pada gelombang longitudinal didefinisikan sebagai jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat renggangan yang berdekatan. Tadi, boleh kalian menyebutkan satu panjang gelombang itu nih, dari ujung pusat rapatan ke ujung pusat renggangan. Ini satu panjang gelombang. Atau boleh dari pusat nih, dari tengah-tengah ya. Dari pusat rapatan harus ke pusat rapatan lagi. Itu juga satu panjang gelombang. Atau dari pusat renggangan ke pusat renggangan lagi. Itu satu panjang gelombang. Kalau ini, Bu, dari ujung rapatan ke ujung renggangan, itu juga satu panjang gelombang. Nah, sekarang, apa itu cepat lambat gelombang? Cepat lambat gelombang adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap satu satuan waktu. Nah, konsep cepat lambat gelombang sama dengan konsep kecepatan pada umumnya. Ya, kecepatan merupakan besaran vektor. Rumus cepat lambat biasa kan? Jarak dibagi waktu. Nah, nilai variabel jarak kalau pada gelombang diganti dengan panjang gelombang atau kita menyebutnya lambda. Satuannya meter. Sama ya, jarak juga satuannya meter. Nah, waktu di sini kita ganti dengan periode. Jadi, dituliskan V itu S per T kan, berarti lambda per T, periode. Atau karena T itu 1 per F, berarti kecepatan lambda dikali frekuensi. Kita ke contoh soalnya. Tentukan frekuensi dan periode dari sebuah gelombang bunyi jika panjang gelombangnya 20 meter. Panjang gelombang berarti ini lambdanya ya. 20 meter, cepat lambat bunyinya 400 meter per sekon.
V-nya 400, lambdanya 20. Tentukan frekuensinya. Nah, ini kan kecepatan itu lambda kali frekuensi. Berarti kalau frekuensi, kecepatan dibagi lambda. Cepatnya 400, lambdanya 20. Berarti 20 Hz. Karena periode 1 per frekuensi, boleh kalian langsung periode itu 1 per frekuensi. Berarti 1 per 20 sekon. Boleh juga pakai yang ini. V sama dengan lambda per T. Sama saja. Kedua, sebuah selingking menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat rapatan dengan pusat renggangan yang berdekatan yaitu 20 cm. Ingat, kalau kita gambar, ini pusat rapatan ke pusat renggangan. Ingat, satu panjang gelombang itu dari pusat rapatan ke pusat rapatan lagi kan? Kalau dari pusat rapatan ke pusat renggangan, itu berarti setengah panjang gelombang, ya. Nah, setengah lambdanya tadi 20. Berarti 1 lambdanya 40. Frekuensinya 60. Maka, nah, mencari kecepatannya lambda dikali F kan. Ini rubah ke meter jadi 0,4 kali 60. 24 meter per sekon. Gelombang yang merambat pada tali dalam waktu 0,5 detik terjadi 3 bukit 3 lembah. Gambarkan. Ada 3 bukit, ada 3 lembah. Jika jarak antara dua puncak gelombangnya 40. Jarak antara dua puncak gelombang dari sini ke sini itu 40. Cepat rambatnya. Nih, ya. Lambdanya 40. Waktunya 5 sekon. N-nya ada 3 gelombang kan? Nah, kita cari dulu frekuensinya. Frekuensi itu jumlah per waktu. Jumlah rambatannya 3. Ada 3 panjang gelombang kan ini? Per waktunya 0,5. Berarti 6. Nah, tinggal si kecepatannya lambda kali F. Lambdanya ini 0,4. F-nya frekuensinya 6. Berarti 2,4 meter per sekon. Seorang peneliti mengamati dan mencatat data pergerakan gelombang pada permukaan laut. Didapat dalam 10 detik terjadi 4 gelombang. Dengan jarak antara puncak gelombang pertama dengan puncak gelombang kedua itu 10 meter. Lambdanya 10. Lambda 10, N-nya 4. Kayak tadi lagi. Cari dulu frekuensinya. N per T. Ya, berarti 4 per 10. 0,4 kan? Nah, tinggal V itu lambda kali F. Nah, ini. Suatu gelombang yang berjalan ke kanan sepanjang suatu medium elastis. Berapa cepat rambatnya jika frekuensinya 0,4 Hz? Ini berapa panjang gelombang ini? Ini 1 bukit, 1 lembah, 1. Tambah 1 bukit lagi berarti 1,5 lambda ya. 1,5 lambda. 1,5 lambda 0,75. Berarti 1 lambdanya berapa? 0,5 kan? Nah, ditanya V, tinggal lambda kali F. Berarti 0,5 kali 0,4, 0,2 meter per sekon. Sebuah gabus terapung di puncak gelombang air laut. Jarak antara dua bukit terdekat itu 2 meter. Gabus berada di puncak
lagi 1 detik kemudian. Berapa cepat rambatnya? Lambdanya nih 2 meter kan? Jarak antara dua bukit terdekat. Nah, kalau lambdanya 2 meter, frekuensinya berapa? Gabus berada di puncak lagi 1 detik kemudian, berarti 1/1 kan? Nah, tinggal V-nya lambda kali F, 2 kali 1, berarti 2 meter per second. Gelombang merambat pada permukaan air dalam 10 detik terjadi 4 bukit dan 4 lembah. Jika jarak antara dua puncak yang terdekat, ini lambdanya 2 meter. Waktunya 10, N-nya, gelombangnya ada 4. Sama kayak tadi, cari dulu frekuensinya, N per T kan. Kemudian ini, V-nya lambda kali F. Nah ini, sebuah selingki dapat menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak antara pusat renggangan dengan pusat rapatan yang berdekatan itu 40 cm. Pusat renggangan dengan pusat ramatan itu setengah lambda kan. Kalau setengah lambdanya 40 berarti 1 lambdanya 80. 80 cm berarti kita rubah ke meter 0,8 meter. Frekuensinya 30, F-nya 30, berarti V-nya lambda kali F. Berarti 0,8 kali 30, 24 meter per second. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.